Oke, halo teman-teman. Jadi di video kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana men-setup MCP-nya NNN. Jadi teman-teman bisa membuat workflow modal prompt doang. Di sini kita akan menggunakan free version-nya. Jadi kita akan menggunakan kursor di sini. Walaupun di sini ada beberapa opsi ya, Cloud Code, Cloud Desktop, Windsurf, dan satu lagi adalah kursor. Jadi kita akan menggunakan kursor. Oke, sedikit mungkin penjelasan mengenai NNN MCP. Jadi dia memiliki akses ke 525 lebih NNN nodes dengan 99% property coverage. Dan dia ini mereduce configuration error dan speed up workflow creation. Jadi teman-teman misalnya desain workflow dari ChatGPT atau Cloud gitu ya, itu kan mostly banyak error dari node-nya atau tidak baik hasilnya. Jadi menggunakan MCP ini dia sudah memiliki knowledge dari 525 lebih nodes, kemudian coverage property coverage-nya itu 99%, query time-nya 12 millisecond, dan documentation coverage-nya itu 90%. Oke, jadi ini akan membantu teman-teman dalam mendesain workflow. Ini sangat menghemat waktu, jadi ini bisa jadi baseline buat teman-teman misalnya ingin mendesain workflow, jadi ada gambarannya terlebih dahulu. Tentu ini tidak bisa semerta-merta langsung digunakan, banyak modifikasi yang bisa dilakukan lagi setelah hasil workflow-nya berhasil di-generate oleh MCP-nya. Jadi kita akan coba. Di sini kita akan menggunakan kursor. Pertama kita akan ke GitHub-nya dulu. Oke. Oke, jadi ini adalah repositorinya. Shout out buat ini Sizilon Kowski. Oke, jadi saya akan nge-guide teman-teman buat ngejalankan MCP servernya ini di PC teman-teman. Oke, jadi pastikan dulu teman-teman udah punya cursor. Kemudian, oke, jadi ini ada beberapa opsi ya untuk nge-setupnya. Yang opsi 1 dia pakai npx. Kemudian ada yang pakai Docker. Kemudian ada yang pakai local installation. Jadi untuk di video kali ini kita akan menggunakan local installation. Di sini teman-teman harus punya Node.js terlebih dahulu. Kemudian teman-teman juga harus punya kursor ya, sudah pasti. Kemudian kita akan mencoba menjalankan MCP server terlebih dahulu. Oke, jadi di sini aku udah bikin folder baru buat git clone. Jadi kita langsung cmd aja di sini. Kita buka terminal. Kemudian kita copy paste saja komennya. Kita tunggu dia cloning repositorinya. Oke, ini udah beres cloning repositorinya. Kemudian kita langsung ke foldernya aja, ke directory-nya. Kemudian ini kita kopas-kopas aja komennya. Pastikan teman-teman udah nge-install Node.js ya. Oke, jadi teman-teman karena aku udah nge-run ya ininya, komen-komennya dari git clone-nya ininya, jadi aku tinggal npm start aja di sini. Oh maaf, kita harus ke directory terlebih dahulu, kemudian npm start. Nah, ini nanti kalau teman-teman udah step by step nge-run komennya, nanti akan hasilnya seperti ini. NNN documentation MCP server running on stdu transport. Nah, nanti kalau udah seperti ini, teman-teman bisa langsung lanjut ke step selanjutnya. Jadi step selanjutnya teman-teman buka kursor teman-teman. Oke, ini saya delete dulu ya misalnya. Kemudian maaf. Oke, salah saya simpan dulu nih pathnya.
Jadi ini teman-teman, misalnya ini adalah interface-nya kursornya teman-teman. Jadi nanti bisa ke setting saja, ke tool and integration. Di sini aku udah punya ini ya, udah punya MCP-nya udah nyala ya. Jadi gimana caranya untuk nge-setup dari awal? Jadi kita bakal make a new MCP server. Kita bakal kopas aja komen dari yang ini. Jadi ini ada dua pilihan, yaitu basic configuration. Jadi dia bakal mengakses documentation tools only atau full configuration dengan N8N management tools. Jadi apa bedanya? Mungkin teman-teman bisa baca documentationnya. Di sini juga tertera ya. Bentar. Jadi di sini tertera ada beberapa toolsnya. Ada core tools, advanced tools, N8N management tools. Jadi mungkin makin lengkap makin bagus ya teman-teman misalnya ingin mendesain workflow-nya. Jadi saya sarankan teman-teman bisa menggunakan yang full configuration. Jadi ini kita kopas aja ya. Kita kopas. Ini kita Ctrl V di sini. Kemudian nanti oke. Ini kita hide dulu API key-nya cuy, ya nggak usah. Oke, Ctrl V di sini. Nanti teman-teman ikutin aja ininya ya. Foldernya ini diganti dengan punyanya teman-teman. Nanti ini dia nge-direct, maksudnya ngarah ke index.js di folder yang udah di git clone sebelumnya tadi. Kemudian ini misalnya teman-teman menggunakan kemudian untuk bagian N8N API URL-nya, sini teman-teman misalnya menggunakan virtual private server atau jalan di lokal ya, bisa kopas kemari, kemudian bisa generate API key-nya. Jadi cara generate API key-nya itu ada di sini. Oke. Jadi teman-teman cara generate API key-nya ada di sini. Kita ke settings, kemudian N8N API, kemudian di sini create an API key. Nanti teman-teman buat aja seperti ini. Misalnya isi labelnya, expiration-nya buat aja no expiration, kemudian di save. Kemudian nanti di kopas aja API key-nya, masukin ke ini di bagian N8N API key-nya. Nah, setelah itu misalnya teman-teman udah berhasil, maka di bagian tools and integration-nya N8N MCP-nya bakal menyala seperti ini. 39 tools enabled. Oke. Jadi sekarang kita langsung ke testing aja. Kita akan buat file baru ya di sini. Misalnya kita mau bikin broadcast .json. Jadi di sini misalnya saya ingin membuat workflow yang akan mengambil pesan template dari Google Sheet dan juga email-email yang ada di Google Sheet. Kemudian dari template itu akan dikirim ke email-email yang ada di Google Sheet tersebut. Jadi workflow ini untuk broadcast ya teman-teman. Jadi diusahakan untuk menggunakan bahasa Inggris. Build me a workflow that take a message from Google Sheet on the column template and send message on the email call send email to the to all the emails in the email column in Google Sheets. Okay. And then every time to send email, add a wait note for 10 seconds.
use NetN MCP. Oke, jadi harus ditambahin ya ini use NetN MCP. Jadi dia bakal call list nodes. Jadi list nodes itu adalah misalnya kita cek di bagian ini ya teman-teman. Oke, kita cek bagian ini. Oke, list nodes, list all NetN nodes with filtering option. Jadi dia bakal mengambil semua node yang dibutuhkan, kemudian dia memfilternya. Oke, kemudian kita buka kursor lagi. Jadi ini kita rantul aja. Ini teman-teman misalnya mau cek documentationnya bisa dicek di link yang ada di deskripsi ya. Oke, kita rantul. Make it on make the JSON file on broadcast.json. Oke, jadi dia udah mengambil documentationnya, get notes yang essentials, yang penting-pentingnya. Oke. Kemudian dia nge-generate nih file JSON-nya. Kemudian kita langsung coba aja ya. Langsung kita import aja di NetN kita. Kita create workflow. Ctrl V. Oke, ini langsung jadi ya teman-teman. Kalau teman-teman tinggal setup. Oke, jadi teman-teman tinggal setup aja di sini sesuai dengan kebutuhan teman-teman dari Google Sheet-nya, splitnya, weight-nya, send email-nya, dan lainnya. Jadi ini bisa membantu teman-teman misalnya ingin membuat workflow ya. Jadi teman-teman tidak usah dari awal banget, udah terbantu dari NetN MCP ini. Oke, sekian tutorial dari NetN MCP ini. Buat teman-teman yang mau VPS murah, bisa juga klik link deskripsi yang ada di bio, dan juga bisa join ke grup atau channel Telegram Gas AI. Jadi teman-teman bisa belajar bareng di sana. Semuanya gratis. Template-nya juga saya sediakan di channel Telegram. Oke, terima kasih.